Gubernur Al-Haris lakukan pelepasan ratusan JCH Provinsi Jambi Kloter 23. KPK kembali periksa tersangka baru dalam kasus suap RAPBD Jambi 2014-2019. Ratusan pelanggan UP3 Jambi alami pemadaman listrik PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 5 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Info Haji 2024, Gubernur Al-Haris melepas keberangkatan 450 JCH yang tergabung dalam Kloter 23 menuju Mekah. JCH yang tergabung dalam Kloter 23 itu merupakan JCH asal Batanghari, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. 450 orang JCH Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 23 Batang resmi diberangkatkan menuju Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Selasa sore kemarin. 450 JCH yang tergabung dalam Kloter 23 itu terdiri dari 175 JCH asal Kabupaten Batanghari, 165 JCH asal Kabupaten Bungo, dan 101 JCH asal Kota Sungai Penuh. Pelepasan keberangkatan JCH yang digelar di Asrama Haji Jambi itu dilepas oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, seluruh JCH terlebih dahulu diantar menuju Bandara Sultan Taha menggunakan 11 bus yang telah disiapkan pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris mengajak seluruh JCH dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan fokus dalam beribadah. Seluruh JCH diminta dapat menjaga kesehatan dan kekompakan dalam menyelesaikan seluruh tahapan ibadah haji. Terus akan ada berangkat, mudah-mudahan semua proses pemberangkatan kita ini kondisinya aman, tentram, nyaman, dan semua jemaah non-haji bisa berangkat semuanya insya Allah tahun ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostafia, mengatakan, proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam Kloter 23 dapat berjalan baik, mulai dari pelaksanaan pelayanan satu pintu hingga menuju Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Seluruh JCH dinyatakan sehat dan layak untuk diterbangkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Sudah tadi barusan Pak Gubernur sudah melepas Kloter 23, juga dihadiri oleh Pak Asisten tadi. Untuk Kloter 23 ini kloter penuh 450 orang yang terdiri dari 5 petugas, dan sampai hari ini tidak ada kendala dari aspek kesehatan. Selain jemaah, Kloter 23 juga diisi 9 petugas haji gabungan yang diberangkatkan ke Tanah Suci untuk mendampingi jemaah selama di Tanah Suci. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sejak resmi diberangkatkan pada 3 Juni lalu, sudah ada 1.348 JCH yang diberangkatkan ke Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Ya, selamat sore Randy, bagaimana proses pemberangkatan JCH di Provinsi Jambi saat ini? Baik, selamat sore Cika dan juga pemirsa. Setelah mulai diberangkatkan sejak 3 Juni 2024, yang secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, total sudah ada 1.348 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang diberangkatkan ke Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Para jemaah itu merupakan gabungan dari jemaah Kloter 22, 23, dan 24. Kloter 24 merupakan kloter keberangkatan teranyar yang baru dilepas dari embarkasi haji antar Provinsi Jambi menuju Mekah pada jam 2 siang tadi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin seluruh jemaah yang diberangkatkan ini merupakan jemaah yang layak dan baik berdasarkan pemeriksaan kesehatan. Para jemaah yang sudah diberangkatkan itu berasal dari 8 daerah, yakni Kota Jambi sebanyak 205 orang, kemudian Sarolangun sebanyak 233 orang, kemudian Tebo sebanyak 3 orang jamaah, Batanghari 175 orang jamaah, Bungo 165 orang jamaah, Sungai Penuh 101 orang jamaah, Kerinci 273 orang jamaah, serta Merangin 169 orang jamaah.
Untuk jemaah kloter 22 dan kloter 23 merupakan jemaah awal yang sampai di Mekah untuk menempati pemondokan di wilayah sisa dan kemudian melaksanakan umroh. Demikian, Cika. Ya, Randy, untuk memaksimalkan motor ramah lansia, apa pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi? Baik, mulai tahun ini karena banyaknya jemaah lansia pada Provinsi Jambi yang mencapai 818 orang atau sebanyak 26,50% dari total kuota 3.121 orang jamaah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menyiapkan 3 unit mobil golf. Mobil golf ini digunakan untuk maksimalkan pelayanan bagi lansia sesuai moto ramah lansia yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan para jamaah dari aula pelaksanaan pelayanan satu pintu menuju kamar-kamar pemondokan, dan juga sebaliknya mengantarkan para jamaah dari pemondokan di kamar-kamar pemondokan menuju aula keberangkatan. Dalam satu kali perjalanan, mobil golf ini mampu mengantarkan 3 orang jemaah lansia, begitu juga dengan barang bawaan mereka. Selain itu, untuk memaksimalkan keberadaan pelayanan ramah lansia, Kanwil juga telah membentuk Satgas Ramah Lansia dan juga Rumah Lansia. Pelayanan ini dilakukan Kanwil untuk memaksimalkan mutu pelayanan ramah lansia pada penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah. Demikian, Cika. Ya, bagaimana imbauan dari pemerintah kepada para JCH yang telah berangkat ini, Randy? Baik, pemerintah, baik itu Gubernur Jambi dan juga Wakil Gubernur Jambi yang sudah melepas keberangkatan 3 kloter jamaah ini, menghimbau agar para jamaah untuk terus menjaga kesehatan dan kekompakan agar mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik dan menjadi haji maupun hajah yang mabrur. Demikian. Ya, Randy, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Isak tangis mewarnai keberangkatan 166 jemaah calon haji JCH Kloter 24 asal Kabupaten Merangin. Pemberangkatan JCH menuju asrama haji Jambi itu dilepas oleh penjabat Bupati Merangin Mukti. Isak tangis mewarnai keberangkatan 168 JCH Kloter 24 asal Kabupaten Merangin. Pemberangkatan JCH menuju asrama haji Jambi itu digelar di Masjid Baitul Makmur, Dusun Bangko. Tangis haru keluarga dan sanak kerabat terlihat saat menghampiri JCH, baik saat dikumpulkan di dalam masjid maupun saat akan naik di dalam bus. Keberangkatan 168 JCH yang menggunakan 6 bus itu dilepas oleh PJ Bupati Merangin Mukti. Hari ini kami kembali lagi melepas jemaah haji kita di tahun 2024 ini ya, dan sudah berangkat menuju kota Jambi, bermalam 1 malam di asrama haji Kota Jambi ya. Kemudian besok baru berangkat ke Batam. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Husaini berpesan agar seluruh JCH tetap menjaga kesehatan dan pola hidup sehat selama berada di Tanah Suci Mekah. Sementara ini jemaah alhamdulillah sehat-sehat semua. Kita kan sebelum jemaah turun lantai, kita sudah dicek dulu kesehatan. Setelah kesehatan yang memungkinkan baru dia boleh melunasi. Sebelumnya jumlah JCH Kloter 24 ini mencapai 169 orang. Namun karena ada yang meninggal dunia, maka jumlah JCH yang akan berangkat hanya 168 orang. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia menjamin pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera tak mengganggu proses keberangkatan JCH. Melalui perubahan tahapan pemberangkatan dengan mendahulukan pemeriksaan barang bawaan para jemaah, manajemen waktu keberangkatan dapat disesuaikan dengan baik. Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera tak menyebabkan persoalan pada pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 23 Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, mengatakan, melalui koordinasi yang baik bersama seluruh pemangku kepentingan, persoalan pemadaman listrik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu secara signifikan tak mengganggu proses keberangkatan JCH. Melalui perubahan tahapan pemberangkatan dengan mendahulukan pemeriksaan barang bawaan para JCH, manajemen waktu keberangkatan dapat disesuaikan dengan baik. Seluruh tahapan pemberangkatan dapat diakomodir dengan baik dan tepat waktu tanpa mengorbankan pelayanan kepada JCH.
tadi pagi kita ada kendala listrik yang mati, cuman ini tidak mengganggu secara signifikan. Kita tetap berlanjut tadi, dan sekarang semua sudah hampir selesai X-ray-nya, dan tadi duluan kita X-ray barangnya, sekarang jamaahnya, dan hampir selesai semua. Dan kami lihat hari ini pemberangkatan insya Allah tepat waktu dari asrama haji. Kemudian armada oleh teman-teman dari Lion juga sudah siap. 450 jemaah, termasuk petugas pendamping haji Kloter 23, Selasa kemarin diberangkatkan menuju Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Rendi Atta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seluruh koper jemaah calon haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diantar ke kantor Kemenak. Keberangkatan JCH Tanjung Jabung Timur dijadwalkan pada Kamis mendatang. 144 koper jemaah calon haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dikumpulkan di kantor Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ratusan koper yang diantar para keluarga jemaah itu langsung dilakukan pendataan oleh petugas. Petugas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arpah Manaba, memastikan seluruh koper jemaah terdata dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan. Koper yang dilakukan pengumpulan merupakan koper utama dengan berat maksimal 32 kg. Pengumpulan koper ini telah dilakukan selama 1 pekan. Pemeriksaan koper lebih lanjut akan dilakukan di Asrama Haji Provinsi Jambi. Untuk mekanisme pengangkutan koper jamaah itu untuk dibawa ke Jambi adalah pada hari Rabu sore untuk pengangkutannya. Pengangkutan ke Jambi itu nanti kita serempakkan bersamaan dengan pemberangkatan bus jamaah. 142 JCH Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta 2 petugas haji daerah akan bertolak ke Asrama Haji Provinsi Jambi pada Kamis 6 Juni mendatang. JCH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergabung dalam Kloter 25 BTH Embarkasi Antara Jambi. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara jemaah calon haji kloter pertama Provinsi Jambi telah diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Para jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan karena cuaca panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi mencapai 40 derajat lebih. Balai Karantina Kesehatan BKK Kelas 2 Jambi minta seluruh jemaah calon haji tetap menjaga kesehatan dan pola makan. Hal itu disebabkan karena cuaca panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi dengan suhu mencapai 40 derajat lebih. Kepala BKK Kelas 2 Jambi, Roshid Ridho Prayogo mengatakan, jemaah calon haji harus banyak minum air putih saat melaksanakan ibadah, sehingga JCH tidak mengalami dehidrasi yang membuat daya tahan tubuh menurun. JCH juga telah dibekali dengan obat-obatan, seperti obat penurun panas dan obat lainnya. Yang kedua, ini karena musim panas, sering saya banyak minum air supaya nggak dehidrasi, jangan memaksakan ibadah kalau memang cuaca lagi panas banget, gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti ngejar sunnahnya pas hukumnya ada. Diharapkan para jemaah calon haji ini dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, sehingga pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Joko, TVRI Jambi melaporkan. KPK dituntut untuk sigap dalam penanganan kasus suap RAPBD Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus suap RAPBD Jambi tahun 2014-2019. Hingga Rabu siang, 8 orang diperiksa penyidik KPK untuk mendalami tersangka baru dalam kasus tersebut. KPK mendalami peran tersangka baru dalam kasus suap RAPBD Jambi Sulianti. Sejak Selasa kemarin, penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah saksi di ruang Rupa Taman Gedung Ulama Polda Jambi. Satu persatu mantan anggota Dewan periode 2014-2019 mendatangi ruang pemeriksaan. Hingga Rabu siang, KPK telah memeriksa sejumlah anggota Dewan,
yakni Supriyono, El Helwi, Humaydi Zaidi, Zainal Abidin, Muhammadiyah, dan anggota dewan lainnya serta mantan Kadis PUPR Dodi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami peran Sulianti dalam kasus suap RAPBD Jambi. Selain itu, KPK juga memastikan berita acara pemeriksaan sebelumnya telah sesuai dengan keterangan para terperiksa. Dalam kasus ini, KPK masih terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Dalam pemeriksaan, beberapa pejabat Provinsi Jambi, aparatur sipil negara hingga kontraktor telah memenuhi panggilan KPK. Terperiksa dimintai keterangan terkait aliran dana serta keterlibatan mereka yang telah merugikan negara hingga miliaran rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 diperiksa oleh penyidik KPK. Pemeriksaan itu untuk mendalami peran tersangka pada kasus suap tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Ashar Fatalangi. Ya, selamat sore Ashar. Siapa saja anggota DPRD Provinsi yang diperiksa oleh penyidik KPK? Selamat sore Cika. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman hitam gedung Mapolda Jambi, di mana pemirsa tindak pidana korupsi pengesahan 2018 kembali. Ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan pemeriksaan secara berkala kepada sejumlah mantan anggota Dewan DPR Provinsi Jambi pada tahun 2014 hingga tahun 2019 silam. Adapun pemeriksaan yang digelar secara tertutup ini digelar KPK sejak hari Rabu pagi hari tadi, di mana ada kurang lebih 16 orang saksi dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada hari ini, di mana dari 16 orang saksi yang dimintai keterangan ini diantaranya ialah Cubaidi Zaidi yang selaku mantan Ketua DPR Provinsi Jambi, ya, Supriyono, El Helwi, Dodi Irawan, dan sejumlah pihak swasta atau pihak kontraktor. Sementara itu, sebelumnya juga Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah anggota DPR Provinsi Jambi pada hari Selasa kemarin. Setidaknya terdapat 11 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan di ruang Rupatama Polda Jambi dan di Gedung Merah Putih KPK. Mereka yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh KPK, salah satu diantaranya yakni Zumi Zola yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Jambi. Para anggota Dewan yang dilakukan pemeriksaan hari ini guna memintai keterangan terkait mantan anggota Dewan Provinsi Jambi Sulianti, di mana mereka dimintai keterangan terkait keterlibatan dari Sulianti ini sendiri dan melengkapi BAP sebelumnya yang telah diberikan keterangan oleh para anggota Dewan itu sendiri. Demikian, Cika. Ya, Ashar, hingga saat ini pihak KPK masih terus memperdalam kasus suap RAPBD Provinsi Jambi. Terima kasih Ashar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ke informasi lainnya, saudara, mantan terpidana kasus suap RAPBD Jambi, Humaydi Zaidi, meminta KPK untuk tidak bertele-tele dalam menangani kasus suap RAPBD Jambi. Menurut Humaydi Zaidi, sebagian tersangka yang terlibat dalam kasus ini mengalami gangguan psikologis karena kasusnya berlarut-larut hingga 6 tahun. Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Humaydi Zaidi mendatangi ruang pemeriksaan KPK pada Rabu pagi. Humaydi Zaidi bersama El Helwi yang juga satu fraksi dari PDI ini dimintai keterangan untuk penetapan tersangka baru Sulianti. Di hadapan awak media, Humaydi Zaidi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak bertele-tele dalam penanganan kasus suap RAPBD Jambi. Menurut Humaydi Zaidi, sebagian tersangka yang terlibat dalam kasus ini mengalami gangguan psikologis karena kasusnya yang berlarut-larut hingga 6 tahun. Provinsi Jambi ini seperti Kopinfo, berjilid-jilid, tuntaskanlah semua. Jadi biar clear kan, sehingga mereka tidak ada lagi praduga apakah mereka bersalah atau tidak. Humaydi Zaidi dan El Helwi telah menjalani pemeriksaan sekitar 30 menit. Humaydi Zaidi mengaku dirinya diperiksa terkait tersangka baru dalam kasus tersebut yakni Sulianti, anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dari fraksi Demokrat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, polisi akhirnya menetapkan salah satu karyawan konter gawai di kawasan Nusa Indah sebagai tersangka video viral mahasiswa Unja. Karyawan tersebut diketahui melakukan akses secara ilegal yang memindahkan data pribadi pemilik gawai. Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jambi akhirnya mengungkap tersangka di balik tersebarnya video mesum mahasiswa Unja. Setelah proses penyidikan, polisi mengamankan JG, karyawan konter gawai SID yang berada di kawasan Nusa Indah, Kota Baru, Kota Jambi. JG terbukti mengakses gawai milik mahasiswa Unja KN saat proses perbaikan. Tersangka kemudian memindahkan data privasi milik korban ke gawai miliknya dan menyebarkannya ke sesama karyawan lainnya. Saat ini, polisi telah mengirim barang bukti tersangka ke laboratorium forensik untuk proses pendalaman kasus. Kuat dugaan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini. Untuk barang bukti saat ini di laboratorium forensik, itu kita masih melihat untuk menguatkan tersangka penyebaran. Pada saat lab 4 itu mengangkat kembali riwayat, di situ kita kejar yang pelaku yang penyebaran sehingga tersebarlah di dunia maya. Untuk proses penyidikan dan pemberkasan, tersangka ditahan di Rutan Polda Jambi. Tersangka dijerat pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 660.000 pelanggan UP3 Provinsi Jambi terdampak pemadaman listrik PLN pada Selasa kemarin. Pemadaman listrik PLN itu terjadi karena adanya gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi SUTT 275 kV di Sumatera Selatan. Arus listrik di sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada Selasa kemarin padam. Pemadaman listrik PLN itu diakibatkan gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 275 kV di Sumatera Selatan. Tak hanya di Provinsi Jambi, gangguan transmisi SUTT juga berdampak di provinsi lainnya seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Manajer PLN UP3 Jambi, Ediwan, mengatakan, 660.000 pelanggan di Provinsi Jambi mengalami pemadaman listrik PLN. Jadi gangguan pada sistem kelistrikan Sumatera bagian selatan, di mana menyebabkan seluruh pelanggan yang berada di Provinsi Jambi, karena kita di unit kerja UP3 Jambi, dapat saya sampaikan ada 7 gardu induk di kita mengalami padam total ya. Karena padam sistem transmisi ini dari sistem 275 kV sehingga seluruh gardu induk baik itu yang dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung tadi sebagian, kemudian Sumatera Barat juga sebagian, itu ikut mengalami padam akibat gangguan ini. Beberapa upaya telah dilakukan petugas PLN dalam mengatasi pemadaman listrik PLN yang terjadi sejak Selasa kemarin. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemadaman listrik yang terjadi pada Selasa kemarin mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satunya pelaku usaha isi galon minum. Pemadaman listrik PLN membuat pelaku usaha isi ulang galon minum tak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Enggak situ, video. Arus listrik PLN di sebagian wilayah Provinsi Jambi pada Selasa kemarin terjadi pemadaman. Pemadaman arus listrik itu akibat gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi SUTT 275 kV Sumatera Selatan. Pemadaman listrik PLN itu mengganggu aktivitas masyarakat, salah satunya pelaku usaha isi ulang galon minum. Pemadaman listrik PLN membuat pelaku usaha isi ulang galon minum tak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu pengusaha isi ulang galon air minum, Raffi, mengaku pemadaman listrik PLN membuat usahanya rugi sekitar Rp400.000. Tidak berjalan sama sekali, Bang. Jadi memang total, lumpuh total, Bang. Kita tidak bisa ngelasir air lagi karena memang kita ngisi air ini memang butuh listrik, Bang. PLN Unit Pelayanan 3 Jambi mencatat ada sekitar 600.000 pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Tanjung Jabung Barat lantik pengurus KONI 2024-2028. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Sesaat lagi. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Pelantikan pengurus KONI Tanjung Barat periode 2024-2029 berlangsung sukses. Pelantikan yang dilaksanakan di alun-alun kota Kuala Tungkal itu menampilkan berbagai atraksi dari berbagai cabang olahraga. Pengurus KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan. Pada pelantikan yang dihadiri Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat itu ditampilkan berbagai atraksi dari berbagai cabang olahraga seperti dayung, pencaksilat, karate, tinju, taekwondo, muay thai, dan wushu. Anwar Sadat mengatakan pengurus KONI yang baru dilantik harus lebih berkontribusi dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang terkumpul di situ. Tentu untuk meramu dan meracik memanage ini tidak mudah. Perlu tangan dingin untuk memajukan olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, untuk pertama kalinya pelantikan pengurus KONI dilaksanakan di ruang terbuka dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Pelantikan di ruang terbuka itu memiliki arti agar pengurus KONI yang baru dapat langsung bekerja dalam memajukan olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah kita sukses dalam melaksanakan pelantikan pengurus KONI Tanjung Jabung Barat periode 2024-2028 dan pelantikan ini sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini jadi motivasi kawan-kawan semua untuk meraih prestasi. Jangan sebagai seremonial, harapan saya Tanjung Jabung Barat ini sebagai tuan rumah Poprov 2026 dan ini awal mula, apalagi ketua baru tinggal 2 tahun lagi persiapan untuk menuju Poprov 2006 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai tuan rumah. Ketua KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029, Jamal Darmawansi mengatakan, kepengurusan KONI yang baru akan langsung bekerja menyiapkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov pada tahun 2026. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya permintaan harga cabai di Pasar Angso 2 merangkak naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk melestarikan lingkungan. Lingkungannya bersih dan asri menjadi dambaan bagi seluruh masyarakat. 5 Mei setiap tahunnya selalu diperingati dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada tahun ini, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung tema utama Land Restoration, Desertification, and Drought Resilience. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengusung tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Tema itu diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa penyelesaian masalah iklim dapat dilakukan melalui inovasi dan upaya pemulihan lahan dapat melibatkan teknologi. Sementara keadilan yang terdapat dalam tema tersebut menekankan bahwa solusi permasalahan iklim harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang asri dan sehat. Keasrian dan kebersihan lingkungan hidup tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kondisi ini bahwa pemerintah mengharapkan dari saat ini generasi-generasi muda, generasi-generasi yang ada saat ini untuk memikirkan masa depan. Oleh karena itu, kita patut menjaga kelestarian lingkungan agar bisa berkesinambungan dan bisa berkelanjutan.
sehingga bumi yang kita tempati ini menjadi bumi yang asri, bumi yang dapat nyaman kita tempati untuk kehidupan kita dan nanti anak cucu kita. Ardi mengajak masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Membuang sampah pada tempat dan waktunya merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan keasrian lingkungan. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga negara di wilayah tempat tinggalnya. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan terjaganya kesehatan masing-masing individu. Di Provinsi Jambi ada salah seorang mantan atlet dayung nasional yang peduli akan kebersihan lingkungan, yakni Leni Haini. Setelah tak lagi menjadi atlet nasional yang mengharumkan nama bangsa, Leni Haini tak tinggal diam mengabdikan diri kepada masyarakat. Setelah sebelumnya mengabdikan diri di bidang olahraga, kini Leni Haini mengabdikan tenaga untuk lingkungan hidup. Setiap harinya mantan atlet dayung nasional ini mengarungi Danau Sipin untuk mengambil eceng gondok dan sampah dari aliran Sungai Matahari. Atas kepedulian dan kerja kerasnya untuk merawat kebersihan Danau Sipin, perempuan yang akrab disapa Leni ini berhak mendapat penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kategori Perintis Lingkungan. Leni Haini dinilai telah menjadi perintis menyelamatkan ekosistem Danau Sipin seluas 120 hektar dari timbunan sampah dan tanaman enceng gondok. Awal mula membersihkan Danau Sipin ini 2013 karena ibu waktu itu kan melatih dayung. Nah, dengan keadaan Danau Sipin ini sampahnya banyak, anak-anak susah latihan, ya disitulah mulai melatih dayung. Jadi kecintaan ibu dengan air, karena air itu kan sumber kehidupan. Untuk anak-anak tuh diedukasi tentang pengelolaan sampah yang di air. Hingga saat ini Leni Haini bersama anak didiknya yang tergabung dalam Sekolah Dayung dan Bank Sampah Habibah aktif membersihkan sampah dan tanaman enceng gondok di Danau Sipin, Kota Jambi. Jika kebanyakan orang melihat sampah hanyalah sebagai kotoran dan harus segera dibuang, lain halnya yang dirasakan oleh salah seorang warga Kota Jambi, Adi Putra. Keprihatinannya terhadap sampah membuat dirinya berinisiatif mendirikan sekolah bank sampah. Inilah Adi Putra, pendiri sekolah bank sampah satu-satunya di Kota Jambi. Keprihatinannya terhadap sampah membuat dirinya berinisiatif mendirikan sekolah bank sampah. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai loper koran pada 2010 hingga 2014 ini merupakan pendiri sekolah bank sampah satu-satunya yang ada di Kota Jambi. Berbagai inovasi dilakukan Adi Putra agar keberadaan sekolah bank sampahnya tetap berkembang. Salah satunya dengan sistem pembelajaran Lembaga Keterampilan Keliling LKK dan sistem belajar cepat 5M, yakni melihat, menyentuh, mendengar, membuat, dan menjual. Atas dedikasinya di bidang lingkungan, Adi Putra telah menerima berbagai penghargaan seperti Kalpataru kategori Perintis Lingkungan tahun 2016 tingkat Provinsi Jambi. Sekolah bank sampah itu waktu itu berdiri ada TK, ada PAUD yang itu kita laksanakan. Nah, untuk sistem sekolahnya itu sendiri itu membayarnya pakai sampah, nggak pakai uang. Jadi pure semuanya sampah gitu. Melalui sekolah bank sampah, kini, Adi Putra mengubah sampah yang selama ini diremehkan menjadi barang bernilai ekonomis dan dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Sementara itu, Saudara, harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Jambi merangkak naik. Kenaikan harga cabai disebabkan kurangnya pasokan di tengah tingginya permintaan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Angso 2 Jambi mengalami kenaikan harga, salah satunya harga cabai. Saat ini harga cabai merah dijual di harga Rp48.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Untuk harga cabai rawit mencapai Rp38.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang Umar, kenaikan harga cabai telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan harga cabai disebabkan kurangnya pasokan di tengah tingginya permintaan. Faktor itu kadang cuaca, kadang jalan itu kan sekarang kan banyak musibah nih, jalan tuh macet. Jadi barang nggak sampai, barang kosong harga naik. Umar memprediksi menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan terutama cabai masih akan mengalami kenaikan.
Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, kebutuhan daging ayam potong di pasar tradisional Atas Sarolangun meningkat. Tingginya permintaan masyarakat mengakibatkan harga daging ayam di tingkat pengecer mulai mengalami kenaikan. Harga daging ayam potong di tingkat pengecer di pasar tradisional Atas Sarolangun mulai naik. Kenaikan harga ayam potong yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir itu disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Salah seorang pengecer ayam di pasar Atas Sarolangun, Supi, mengatakan, saat ini harga ayam potong di tingkat pengecer berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong dan kebutuhan lainnya hampir terjadi setiap hari besar keagamaan. Tadi ngatus berarti 37 mereka. Jual apa nih baru apa ya? Biasalah. 38 gini. Meski harga ayam potong mengalami kenaikan, namun para pedagang memastikan pasokan dan ketersediaan ayam potong aman dan mencukupi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pedagang kios sembako dan sayur mayur di pasar tradisional Atas Sarolangun meminta pemerintah daerah untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan di pasar Atas Sarolangun. Menurut pedagang, peruntukan kios pasar Impres harus kembali difungsikan semaksimal mungkin. Pedagang sayur mayur dan kelontong di Pasar Atas Sarolangun mengeluhkan kondisi kios yang semakin sepi dan ditinggal pedagang untuk berjualan di pinggir jalan dalam pasar. Kondisi itu membuat kios sepi pembeli sehingga menyebabkan pedagang merugi. Salah seorang pedagang kios, Riana Munte, mengatakan peruntukan kios Pasar Impres harus kembali difungsikan semaksimal mungkin. Para pedagang yang jualan sebelum jam 7 pagi di sepanjang badan jalan pasar diminta untuk kembali ke kios. Riana menjelaskan, para PKL seharusnya diarahkan oleh dinas terkait untuk mengisi kios yang ada di gedung pasar. Kita jualan kan malam, Pak. Mulai jam 1 pinggir jalan udah rame. Jadi jam 7 pagi kosongkan semua. Masuk semua ke dalam. Para pedagang yang berjualan di bahu jalan setiap harinya terus bertambah, sehingga berdampak terhadap menyempitnya bahu jalan di pasar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Chandrika Divani. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.